Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Triara dengan NIM 230320053. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai produksi dalam ekonomi syariah, khususnya tentang produksi dalam ekonomi syariah, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari kegiatan produksi. Semua barang yang digunakan manusia seperti makan, pakaian, kendaraan, alat elektronik, buku, hingga jasa transportasi dan pendidikan berasal dari kegiatan produksi. Tanpa adanya produksi, kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi. Karena itu, produksi menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Namun dalam Islam, produksi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan atau menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Islam memiliki aturan dan prinsip tersendiri mengenai bagaimana kegiatan produksi harus dilakukan. Dalam ekonomi syariah, produksi harus memperhatikan halal dan haram, manfaat barang, kejujuran, keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan keberkahan hidup. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh memproduksi barang atau jasa yang merusak masyarakat walaupun menghasilkan keuntungan yang besar. Karena itu, kegiatan produksi dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan dunia, tetapi juga bertujuan memberikan manfaat bagi manusia dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang, banyak perusahaan atau pelaku usaha yang terlalu fokus mengejar keuntungan tanpa memikirkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Misalnya menggunakan bahan yang berbahaya demi menekan biaya produksinya, merusak lingkungan, memperkerjakan pekerjaan secara tidak adil, atau menjual barang yang sebenarnya dapat membahayakan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, hal-hal seperti ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Melalui konsep produksi dalam Islam, manusia diajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan membawa manfaat bagi kehidupan bersama. Adapun produksi dalam ekonomi syariah. Produksi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam ekonomi syariah, produksi bukan hanya sekedar membuat barang atau mencari keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Islam mengajarkan bahwa manusia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola sumber daya alam dan memanfaatkannya dengan baik demi kesejahteraan bersama. Karena itu, kegiatan produksi harus dilakukan dengan cara yang jujur, halal, adil, dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan. Produksi dalam ekonomi syariah juga harus memperhatikan manfaat dari barang atau jasa yang dihasilkan. Artinya, barang yang diproduksi seharusnya membantu kebutuhan manusia dan memberikan kebaikan, bukan justru membawa kerusakan. Karena itu, Islam melarang produksi barang atau usaha yang berkaitan dengan minuman keras, perjudian, narkoba, penipuan, dan segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan manusia. Dalam ekonomi syariah, keuntungan memang diperbolehkan, tetapi keuntungan tidak boleh diperoleh dengan cara yang dapat merugikan orang lain. Islam juga mengajarkan bahwa kegiatan produksi harus memperhatikan keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kepentingan masyarakat. Selain itu, produksi dalam Islam juga berkaitan dengan moral dan akhlak. Seorang produsen tidak boleh hanya memikirkan keuntungan semata, tanpa memperhatikan kualitas barang, keamanan produk, hak pekerja, dan dampak terhadap lingkungan. Misalnya, produsen makanan harus memastikan bahwa makanan yang diproduksi itu halal, bersih, aman dikonsumsi, dan tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Dalam ekonomi syariah, kejujuran dalam produksi sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Islam sangat menekankan bahwa produsen itu harus jujur mengenai kualitas barang yang dijual dan tidak boleh menyembunyikan cacat dari produk tersebut demi untuk mendapatkan keuntungan.
Selain itu, produksi dalam ekonomi syariah juga bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ketika produksi berjalan dengan baik, dapat lapangan pekerjaan bertambah, kebutuhan masyarakat terpenuhi, pendapatan masyarakat yang meningkat, dan ekonomi menjadi lebih berkembang. Karena itu, Islam sangat menghargai orang yang bekerja dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Produksi dalam ekonomi syariah juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Manusia tidak boleh merusak alam hanya demi mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Islam juga mengajarkan bahwa alam merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijak. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada seorang petani yang menanam sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut termasuk produksi karena menghasilkan barang yang dapat digunakan manusia. Contoh lainnya adalah seseorang membuka usaha makanan halal dan menjaga kebersihan serta kualitas makanannya. Hal tersebut termasuk produksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Selain itu, nelayan yang menangkap ikan lalu menjual hasil tangkapannya kepada masyarakat juga termasuk kegiatan produksi yang bermanfaat. Contoh lainnya adalah pengusaha pakaian yang memproduksi pakaiannya dengan bahan yang baik dan memperlakukan pekerjaannya secara adil. Sebaliknya, perusahaan yang menggunakan bahan berbahaya dalam makanan demi mengurangi biaya produksi dianggap bertentangan dengan ekonomi syariah karena dapat merugikan masyarakat. Ada juga usaha yang sengaja menjual produk palsu atau kualitas rendah tetapi dipasarkan seolah-olah berkualitas bagus. Dalam Islam, perilaku seperti ini termasuk bentuk ketidakjujuran dalam produksi. Selain itu, perusahaan yang membuang limbah sembarangan hingga dapat merusak lingkungan juga tidak sesuai dengan prinsip produksi dalam ekonomi syariah karena dapat merugikan masyarakat dan alam sekitar. Selanjutnya, yang kedua itu ada tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Dalam Islam, kegiatan produksi tidak hanya dilakukan untuk mencari keuntungan atau memperkaya diri sendiri semata. Produksi dalam ekonomi syariah memiliki tujuan yang jauh lebih luas dibandingkan sekedar mendapatkan uang atau perbesar usaha. Islam memandang kegiatan produksi sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, membantu sesama, dan juga menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Karena itu, produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan di dunia, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral, tanggung jawab, sosial, dan keberkahan hidup. Produksi juga dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik, cara yang halal, dan tidak merugikan orang lain. Seorang muslim yang bekerja dan menjalankan usaha dengan jujur akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam sangat menghargai kerja keras dan usaha yang baik. Tujuan produksi dalam Islam adalah menciptakan barang dan jasa yang halal, bermanfaat, berkualitas, aman digunakan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Barang yang diproduksi tidak boleh membahayakan manusia ataupun merusak kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, Islam melarang produksi barang yang berkaitan dengan minuman keras, narkoba, perjudian, makanan haram, serta usaha yang membawa kerusakan bagi masyarakat. Dalam ekonomi syariah, produksi bukan hanya tentang banyaknya barang yang dihasilkan, tetapi juga tentang bagaimana barang tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan motivasi produksi dalam Islam adalah dorongan yang membuat seseorang melakukan kegiatan produksi berdasarkan nilai-nilai syariat dan niat yang baik. Motivasi ini sangat penting karena Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan manusia tergantung pada niatnya. Kalau seseorang bekerja hanya demi keserakahan dan keuntungan pribadi tanpa peduli kepada orang lain, maka kegiatan produksinya tidak mencerminkan nilai ekonomi syariah.
Sebaliknya, apabila seseorang melakukan produksi dengan niat mencari rezeki yang halal, membantu keluarganya, membuka lapangan pekerjaan, membantu masyarakat, dan memberikan manfaat bagi orang lain, maka kegiatan tersebut termasuk perbuatan baik dan bernilai ibadah. Islam mengajarkan bahwa bekerja dan berusaha merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan secara halal, jujur, dan bertanggung jawab. Karena itu, seorang muslim yang melakukan kegiatan produksi tidak hanya mengejar keuntungan dunia, tetapi juga berharap mendapatkan pahala, keberkahan hidup, ketenangan hati, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ekonomi syariah, keuntungan memang diperbolehkan, bahkan dianjurkan selama diperoleh dengan cara yang benar. Namun, keuntungan bukan satu-satunya tujuan utama. Islam tidak mengajarkan manusia menjadi pribadi yang serakah dan hanya memikirkan kekayaan pribadi tanpa peduli terhadap keadaan masyarakat sekitarnya. Karena itulah, produksi dalam Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan atau kebaikan bagi kehidupan manusia. Artinya, kegiatan produksi harus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran, dan menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Semakin besar manfaat suatu usaha bagi masyarakat, maka semakin baik pula usaha tersebut dalam pandangan Islam. Islam tidak menyukai kegiatan produksi yang hanya menguntungkan segelintir orang tetapi dapat merugikan masyarakat luas. Misalnya, usaha yang dapat merusak lingkungan, menipu konsumen, mengeksploitasi pekerja, atau menjual barang yang berbahaya dianggap bertentangan dengan tujuan produksi dalam Islam. Selain itu, tujuan produksi dalam Islam juga untuk membuka lapangan pekerjaan dan membantu perekonomian masyarakat. Ketika suatu usaha berkembang, maka pekerja mendapatkan penghasilan, keluarga juga memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat memperoleh barang yang dibutuhkan, dan ekonomi masyarakat juga ikut berkembang. Karena itu, Islam sangat menghargai kegiatan usaha yang memberikan manfaat sosial bagi banyak orang. Misalnya, seorang pengusaha yang membuka usaha kecil lalu memperkerjakan masyarakat sekitar. Dari usaha tersebut, banyak orang yang bisa mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam Islam, usaha seperti ini memiliki nilai yang sangat baik karena membantu kehidupan orang lain. Produksi dalam Islam juga bertujuan menjaga keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa manusia boleh mencari keuntungan, tetapi tetap harus memperhatikan kejujuran, keadilan, kualitas barang, dan keselamatan masyarakat. Produsen tidak boleh hanya mengejar keuntungan cepat lalu mengabaikan kualitas produk atau menggunakan bahan yang berbahaya demi menekan biaya produksinya. Misalnya, produsen makanan harus memastikan produk yang dijual itu aman dikonsumsi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, tanggung jawab moral sangat penting dalam kegiatan produksi. Selain itu, produksi dalam Islam juga berkaitan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Alam adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan baik. Karena itu, kegiatan produksi tidak boleh yang merusak alam, mencemari sungai, membakar hutan, atau membuang limbah sembarangan demi keuntungan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa manusia boleh memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya, tapi tetap harus menjaga kelestariannya untuk generasi berikutnya. Tujuan produksi dalam Islam juga untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang penuh keberkahan. Keuntungan yang diperoleh melalui usaha halal dan jujur dipercaya akan membawa ketenangan hidup, kebahagiaan keluarga, rasa cukup, dan keberkahan yang lebih baik. Sebaliknya,
Keuntungan yang diperoleh melalui penipuan, kecurangan, atau usaha haram biasanya tidak membawa ketenangan walaupun mendapatkannya itu dalam jumlah yang besar. Kadang ada orang yang penghasilannya sederhana, tetapi hidupnya itu tenang dan keluarganya harmonis. Dalam Islam, hal seperti ini sering dikaitkan dengan keberkahan rezeki. Melalui konsep tujuan dan motivasi produksi dalam Islam, manusia diajarkan bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya tentang mencari uang, tetapi juga tentang tanggung jawab, ibadah, kepedulian sosial, menjaga lingkungan, dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Adapun motivasi produksi dalam Islam juga harus didasarkan pada niat yang baik dan tujuannya yang benar. Dalam ekonomi syariah, kegiatan produksi tidak hanya dipandang sebagai cara mencari uang atau memperbesar keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dilakukan dengan cara yang halal dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Karena itu, seseorang yang menjalankan usaha harus memiliki motivasi yang baik dalam bekerja dan berproduksi. Islam mengajarkan bahwa niat memiliki peranan penting dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Misalnya seseorang membuka usaha, dia itu untuk mencari rezeki yang halal, membantu keluarganya, memenuhi kebutuhan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, membantu orang lain, dan menciptakan manfaat bagi kehidupan sosial. Motivasi ini dianggap baik dalam Islam karena kegiatan produksi tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Dalam ekonomi syariah, manusia tidak dianjurkan menjadi pribadi yang hanya mengejar kekayaan tanpa peduli terhadap keadaan sekitar. Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki manusia seharusnya dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Karena itu, produksi dalam Islam juga memiliki tujuan sosial. Ketika seseorang membuka usaha lalu usahanya berkembang, maka usaha tersebut bisa membantu perekonomian keluarganya, memberikan pekerjaan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan membantu memenuhi kebutuhan banyak orang. Semakin besar manfaat suatu usaha bagi masyarakat, maka semakin baik pula nilai usaha tersebut dalam pandangan Islam. Selain itu, ekonomi dalam Islam juga bertujuan menjaga keberkahan hidup. Dalam ekonomi syariah, semakin besar manfaat suatu usaha bagi masyarakat, maka semakin baik pula nilai usaha tersebut dalam pandangan Islam. Selain itu, produksi dalam Islam juga bertujuan menjaga keberkahan hidup. Dalam ekonomi syariah, keberkahan dianggap lebih penting daripada sekedar keuntungan yang besar. Keuntungan yang diperoleh dari usaha yang halal, jujur, dan baik dipercaya akan membawa ketenangan hidup, rasa cukup, kebahagiaan keluarga, dan keberlangsungan usaha yang lebih baik. Sebaliknya, keuntungan yang diperoleh melalui cara yang haram, penipuan, atau kecurangan biasanya tidak membawa ketenangan walaupun jumlahnya yang besar. Kadang ada orang yang memiliki penghasilan yang besar tetapi hidupnya penuh masalah dan tidak merasa cukup. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya sederhana, tetapi hidupnya lebih tenang dan harmonis. Dalam Islam, hal seperti ini sering dikaitkan dengan keberkahan rezeki. Islam juga mengajarkan bahwa produksi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Produsen tidak boleh hanya memikirkan keuntungan yang cepat lalu mengabaikan kualitas barangnya atau keselamatan masyarakat. Barang yang diproduksi itu harus aman digunakan, memiliki kualitas yang baik, tidak merugikan konsumen, dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
Misalnya produsen makanan harus memastikan produk yang dijual itu bersih, aman dikonsumsi, dan tidak menggunakan bahan yang berbahaya demi menekan biaya produksinya. Selain itu, Islam mengajarkan bahwa kegiatan produksi harus dilakukan secara jujur dan amanah. Produsen tidak boleh menipu konsumen dengan memberikan informasi yang palsu atau menyembunyikan kekurangan produknya. Dalam ekonomi syariah, kejujuran sangat penting karena kegiatan ekonomi dibangun atas dasar kepercayaan. Kalau produsennya jujur, maka konsumen akan merasa aman dan hubungan ekonomi dalam masyarakat menjadi lebih baik. Tujuan produksi dalam Islam juga berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap lingkungannya. Islam melarang manusia merusak alam demi keuntungan ekonomi karena alam adalah amanah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dengan baik. Karena itu, kegiatan produksi tidak boleh mencemari sungai, merusak hutan, membuang limbah sembarangan, atau melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Islam juga mengajarkan bahwa manusia boleh memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tetap harus menjaga keseimbangan dan kelestariannya untuk generasi berikutnya. Produksi dalam ekonomi syariah juga bertujuan menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Produsen tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara menindas pekerja atau merugikan konsumen. Misalnya, pekerja harus diberikan gaji yang layak, lingkungan kerja yang baik, dan perlakuan yang manusiawi. Karena itu, Islam sangat menolak segala bentuk eksploitasi dalam kegiatan produksi. Selain memenuhi kebutuhan materi, produksi dalam Islam juga bertujuan membangun moral dan karakter manusia. Seorang muslim diajarkan menjadi pribadi yang rajin bekerja, bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan peduli terhadap orang lain. Dengan begitu, kegiatan produksi tidak hanya menghasilkan barang atau keuntungan, tetapi juga membentuk kehidupan sosial yang lebih baik. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang membuka usaha roti dengan tujuan mencari rezeki yang halal dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut termasuk motivasi produksi yang baik dalam Islam karena usaha tersebut dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Contoh lainnya, ada seorang petani yang menanam hasil pertanian dengan jujur dan tidak menggunakan bahan yang berbahaya demi menjaga kualitas hasil panen dan kesehatan masyarakat. Selain itu, pengusaha yang memberikan gaji yang layak kepada pekerja dan memperlakukan mereka dengan baik juga menunjukkan tujuan produksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Contoh lainnya adalah mahasiswa yang membuka usaha kecil-kecilan untuk membantu biaya kuliah dan meringankan beban orang tua. Dalam Islam, usaha seperti ini termasuk bentuk produksi yang baik dan bernilai ibadah karena dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal. Ada juga pedagang kecil yang tetap jujur walaupun keuntungan yang bisa dia dapat tidak terlalu besar. Misalnya dia tetap menggunakan timbangan yang benar dan tidak mencampur barang bagus dengan barang yang rusak demi untuk menjaga kepercayaan pembeli. Contoh lainnya adalah usaha rumahan yang mempekerjakan tetangga sekitar sehingga dapat membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, perusahaan yang mengelola limbah terlebih dahulu sebelum dibuang juga menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan dalam kegiatan produksinya. Sebaliknya, seseorang yang memproduksi barang palsu demi keuntungan yang besar dapat memikirkan kerugian masyarakat dianggap bertentangan dengan prinsip produksi dalam Islam. Ada juga perusahaan yang yang sengaja merusak lingkungan demi menekan biaya produksi. Dalam ekonomi syariah, tindakan seperti ini tidak dibenarkan karena dapat merugikan masyarakat dan alam sekitar.
Contoh lainnya adalah produsen makanan yang menggunakan bahan berbahaya supaya biaya produksinya itu lebih murah. Walaupun keuntungannya itu bisa meningkat, tetapi tindakan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena dapat membahayakan konsumen. Melalui konsep produksi dalam ekonomi syariah, manusia ini diajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara halal, jujur, adil, bertanggung jawab, menjaga lingkungan, dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, tetapi juga pada keberkahan hidup dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Prinsip produksi dalam ekonomi syariah adalah aturan, nilai, dan pedoman yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan ajaran Islam. Dalam ekonomi syariah, kegiatan produksi tidak boleh dilakukan sembarangan hanya demi untuk mengajar keuntungan yang sebesar-besarnya. Produksi harus dilakukan dengan cara yang halal, jujur, adil, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Islam juga mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan baik dan tidak merusaknya demi kepentingan pribadi. Karena itu, dalam ekonomi syariah, produksi bukan hanya kegiatan ekonomi biasa, tetapi juga bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar. Adapun prinsip produksi dalam Islam bertujuan supaya kegiatan ekonomi ini tidak merugikan masyarakat, tidak merusak lingkungan, tidak menipu konsumen, dan tetap menjaga nilai moral serta keadilan. Melalui prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah ingin menciptakan kegiatan produksi yang sehat, seimbang, dan membawa keberkahan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada prinsip halal. Prinsip halal menjadi dasar paling utama dalam produksi ekonomi syariah. Dalam Islam, semua barang dan jasa yang diproduksi harus berasal dari sesuatu yang halal dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Hal ini karena Islam tidak hanya mengatur ibadah seperti sholat dan puasa, tetapi juga mengatur bagaimana manusia mencari rezeki, menjalankan usahanya, dan menghasilkan barang untuk kebutuhan hidup. Prinsip halal berarti barang yang diproduksi ini tidak bertentangan dengan ajaran agama, tidak membahayakan manusia, tidak merusak kesehatan, tidak merusak moral, dan tidak membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitarnya. Karena itu, Islam melarang produksi barang atau usaha yang berkaitan dengan minuman keras, narkoba, perjudian, makanan haram, penipuan, serta usaha yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, bukan hanya hasil produksinya yang harus halal, tetapi seluruh proses produksinya juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Misalnya bahan bakunya yang harus halal, proses pengolahannya harus bersih, pekerja diperlakukan dengan baik, dan produk yang dihasilkan aman digunakan oleh masyarakat. Islam sangat memperhatikan kualitas dan keamanan produk karena barang yang dikonsumsi manusia akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kehidupan mereka. Prinsip halal juga mengajarkan bahwa keuntungan tidak boleh diperoleh dengan cara yang haram. Walaupun suatu usaha itu menghasilkan keuntungan yang besar, tetapi kalau barang yang diproduksi itu dapat merusak masyarakat, maka usaha tersebut tetap tidak dibenarkan dalam Islam. Selain itu, prinsip halal bertujuan untuk menciptakan rasa yang aman dan kepercayaan dalam masyarakat. Ketika masyarakat yakin bahwa suatu produk diproses
secara halal dan baik, maka masyarakat akan merasa jauh lebih tenang dalam menggunakannya. Prinsip halal juga menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya memikirkan keuntungan secara materi saja, tetapi juga keberkahan hidup dan tanggung jawab moral. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada seseorang yang membuka usaha makanan halal dan memastikan bahan-bahan yang digunakan itu uh, aman serta sesuai dengan aturan Islam. Dia juga menjaga kebersihan tempat produksinya supaya makanan yang dijual tetap sehat dan aman dikonsumsi. Contoh lainnya adalah produsen kosmetik yang menggunakan bahan aman dan tidak mengandung zat berbahaya demi menjaga kesehatan konsumen. Selain itu, pengusaha restoran yang memastikan seluruh makanan dan minuman yang dijual memiliki bahan halal juga termasuk penerapan prinsip halal dalam produksi. Sebaliknya, usaha yang menjual minuman keras demi keuntungan besar dianggap bertentangan dengan prinsip produksi dalam ekonomi syariah karena dapat merusak kesehatan dan kehidupan masyarakat. Contoh lainnya itu produsen makanan yang menggunakan bahan yang berbahaya demi menekan biaya produksinya. Walaupun yang keuntungan yang didapatkan yaitu meningkat, tetapi tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip halal karena dapat membahayakan konsumen. Selanjutnya ada prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu prinsip paling penting dalam produksi ekonomi syariah. Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dibangun atas dasar kepercayaan, keterbukaan, dan sikap amanah. Dalam kegiatan produksi, produsen itu harus jujur mengenai kualitas barangnya, bahan yang digunakannya, kondisi produk, ukuran atau timbangannya, serta informasi yang diberikan kepada konsumen. Islam melarang segala bentuk penipuan dalam produksi karena dapat merugikan masyarakat dan akan menghancurkan kepercayaan konsumen. Dalam ekonomi syariah, produsen tidak boleh hanya memikirkan keuntungan pribadi saja, lalu menyembunyikan kekurangan produk demi menarik pembeli. Kejujuran itu sangat penting karena barang yang diproduksi akan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau produsen tidak jujur, maka konsumen dapat mengalami kerugian, bahkan dapat membahayakan mereka. Islam mengajarkan bahwa keuntungan yang diperoleh secara jujur akan membawa keberkahan dalam usahanya, sedangkan keuntungan yang diperoleh melalui penipuan biasanya tidak akan membawa ketenangan hidup. Prinsip kejujuran juga membuat hubungan ekonomi menjadi lebih sehat dan harmonis. Ketika produsen jujur, maka konsumen akan merasa aman dan percaya terhadap produk yang mereka jual. Sebaliknya, ketidakjujuran dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat, rusaknya reputasi usaha, dan munculnya konflik dalam kegiatan ekonomi. Dalam Islam, seorang muslim dianjurkan menjadi pribadi yang amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada penjualan online yang memberikan foto dan deskripsi barang sesuai dengan kondisi aslinya tanpa melebih-lebihkan kualitas produk hanya demi untuk menarik pembeli. Contoh lainnya, seorang produsen makanan yang mencantumkan tanggal kadaluarsa dengan celah supaya konsumen merasa aman saat membeli produk tersebut. Selain itu, pedagang yang jujur mengatakan bahwa barang yang dijual memiliki sedikit cacat juga termasuk contoh penerapan prinsip kejujuran. Sebaliknya, produsen yang menyembunyikan cacat barang atau menggunakan bahan yang berbahaya tanpa memberitahu konsumen termasuk bentuk ketidakjujuran yang dilarang dalam Islam. Contoh lainnya itu penjual yang mengurangi isi produk atau timbangan tanpa sepengetahuan pembeli demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Perilaku seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.
Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip keadilan. Dalam ekonomi syariah, kegiatan produksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Keadilan menjadi salah satu dasar utama dalam hubungan ekonomi syariah. Karena semua manusia memiliki hak yang harus dihormati dan diperlakukan secara layak. Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh dijalankan dengan cara yang menindas, memanfaatkan kelemahan orang lain, atau mengambil keuntungan secara berlebihan sampai dapat merugikan masyarakat. Keadilan dalam produksi berarti pekerja itu mendapatkan haknya, konsumen mendapatkan produk yang layak, masyarakat tidak dirugikan, dan produsen memperoleh keuntungannya secara wajar. Dalam ekonomi syariah, keuntungan memang diperboleh karena usaha dan perdagangan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang halal. Namun, keuntungan tersebut harus diperoleh dengan cara yang baik, jujur, dan tidak menjolimi pihak lain. Karena itu, Islam melarang segala bentuk kegiatan produksi yang dapat menyebabkan ketidakadilan seperti eksploitasi pekerja, gaji yang tidak layak, monopoli, manipulasi harga, pengurangan kualitas barang, penimbunan hak barang, dan pengambilan keuntungan yang berlebihan yang dapat menyusahkan masyarakat. Prinsip keadilan bertujuan menciptakan hubungan ekonomi yang sehat, manusiawi, dan penuh rasa saling menghargai. Semua pihak dalam kegiatan produksi harus diperlakukan dengan baik tanpa ada yang dirugikan demi kepentingan pihak tertentu. Islam juga mengajarkan bahwa pekerja yang memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pemilik usaha. Karena itu, pekerja tidak boleh dipaksa bekerja secara berlebihan, tanpa upah yang layak, atau tanpa kondisi kerja yang aman. Selain itu, produsen juga harus memperhatikan hak konsumen. Barang yang diproduksi harus sesuai dengan kualitas dan aman digunakan. Produsen tidak boleh menyembunyikan barang cacat produk atau menipu masyarakat demi keuntungan pribadinya. Keadilan juga berarti produsen tidak boleh memanfaatkan kondisi masyarakat demi memperoleh keuntungan yang besar secara tidak wajar. Misalnya ketika terjadi kelangkaan barang kebutuhan pokok, produsen atau pedagang tidak boleh sengaja menaikkan harga tertentu terlalu tinggi, sehingga dapat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ekonomi syariah, kegiatan produksi seharusnya membantu kehidupan masyarakat, bukan justru menambah kesulitan masyarakat. Prinsip keadilan membuat kegiatan produksi menjadi lebih baik karena hubungan antara produsen, pekerja, konsumen, dan masyarakat dapat berjalan secara harmonis dan saling menguntungkan. Selain itu, keadilan dalam produksi juga dapat menciptakan rasa percaya dalam masyarakat. Ketika produsen berlaku jujur dan adil, maka konsumen akan merasa aman dan percaya terhadap produk yang dihasilkannya. Prinsip ini juga membantu menciptakan keseimbangan ekonomi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada pemilik usaha yang memberikan gaji yang layak kepada pekerja dan tidak menunda pembayaran upah karena mereka memahami bahwa pekerja memiliki hak yang harus dipenuhinya. Terus ada produsen yang menjual barang dengan harga yang wajar dan tidak menaikkan harga secara berlebihan ketika barang sedang langka.
Selain itu, perusahaan yang memberikan jam kerja manusiawi, menyediakan tempat kerja yang aman, dan memperhatikan keselamatan pekerja juga termasuk penerapan prinsip keadilan dalam produksi. Contoh lainnya, pedagang yang tetap menggunakan timbangan secara jujur, walaupun keuntungan yang diperoleh mungkin tidak terlalu besar. Sebaliknya, perusahaan yang mempekerjakan pekerja secara berlebihan tanpa hak yang jelas dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Contoh lainnya, ada seorang pedagang yang sengaja menimbun barang supaya harga naik dan keuntungan itu menjadi lebih besar. Dalam Islam, tindakan seperti ini dianggap dapat merugikan masyarakat dan tidak mencerminkan prinsip keadilan. Baik, selanjutnya yang keempat itu ada prinsip kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan berarti kegiatan produksi harus memberikan manfaat atau kebaikan bagi kehidupan manusia. Dalam ekonomi syariah, produksi tidak boleh dilakukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi saja, tetapi juga harus memperhatikan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Barang dan jasa yang diproduksi seharusnya dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Islam tidak menyukai kegiatan produksi yang hanya menguntungkan produsen saja, tetapi justru membawa kerusakan bagi masyarakat, kesehatan, atau lingkungan. Karena itu, kegiatan produksi harus memperhatikan manfaat dari produknya, dampak sosial, kesehatan masyarakat, keamanan produk, dan kesejahteraan bersama. Prinsip kemaslahatan mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan materi semata. Semakin besar manfaat suatu usaha bagi masyarakat, maka semakin baik pula nilai usaha tersebut dalam pandangan Islam. Produksi yang membawa kemaslahatan itu dapat membuka lapangan pekerjaan, membantu kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mendukung perkembangan ekonomi, dan menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik. Islam sangat menghargai usaha yang memberikan manfaat luas bagi kehidupan manusia. Karena itu usaha yang membantu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dianggap memiliki nilai yang baik dalam ekonomi syariah. Prinsip kemaslahatan juga mengajarkan bahwa produsen harus memikirkan dampak jangka panjang dari usahanya. Barang yang diproduksi tidak boleh membahayakan kesehatan, merusak moral masyarakat, atau merusak lingkungan. Selain itu, kegiatan produksi sebaiknya membantu masyarakat menjadi lebih produktif dan memiliki kualitas produk yang lebih baik. Dalam ekonomi syariah, usaha yang baik bukan hanya usaha yang menghasilkan keuntungan yang besar, tetapi usaha yang bermanfaat, aman, membantu masyarakat, dan membawa keberkahan. Prinsip ini juga mendorong manusia untuk menciptakan usaha yang dapat membantu kehidupan banyak orang. Ketika suatu usaha mampu memberikan manfaat yang luas, maka usaha tersebut tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga dapat memiliki nilai ibadah dan sosial. Selain itu, kemaslahatan dalam produksi dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara produsen dan masyarakat, karena masyarakat merasa terbantu dengan keberadaan usaha tersebut. Adapun contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang petani yang menanam bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh makanan yang dibutuhkan setiap harinya.
Contoh lainnya adalah usaha kecil yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga membantu perekonomian keluarga mereka. Selain itu, usaha yang menghasilkan produk kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan pokok juga termasuk bentuk produksi yang membawa manfaat besar bagi masyarakat. Contoh lainnya adalah pengusaha yang memproduksi barang yang ramah lingkungan supaya tidak merusak alam dan tetap bermanfaat bagi masyarakat. Ada juga produsen makanan yang menjaga kualitas dan kebersihan produknya supaya aman dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, usaha yang membantu masyarakat kecil seperti koperasi atau usaha bersama juga mencerminkan prinsip kemaslahatan karena manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang. Sebaliknya, perusahaan yang menghasilkan produk yang berbahaya atau merusak lingkungan demi keuntungan besar dianggap tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam ekonomi syariah karena lebih banyak membawa kerugian dibandingkan manfaatnya. Selanjutnya yang kelima itu ada prinsip tidak merusak lingkungan. Islam mengajarkan bahwa ekonomi harus menjaga alam dan tidak merusaknya demi keuntungan ekonomi semata. Dalam ekonomi syariah, kegiatan produksi tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak lingkungan karena alam merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak. Manusia memang diperbolehkan untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi penggunaannya tetap harus memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungannya. Dalam ekonomi syariah, keuntungan tidak boleh diperoleh dengan cara yang merusak alam atau membahayakan kehidupan masyarakat. Karena itu, kegiatan produksi harus memperhatikan dampak lingkungan dari usaha yang dijalankannya. Produsen tidak boleh membuang limbah sembarangan, mencemari lingkungan, merusak hutan, menggunakan bahan yang berbahaya secara berlebihan, atau melakukan kegiatan yang dapat membahayakan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Islam mengajarkan bahwa alam bukan hanya untuk dinikmati generasi sekarang, tetapi juga harus dijaga untuk generasi berikutnya. Karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan alam secara baik dan tidak serakah. Kalau lingkungannya rusak, maka masyarakat juga akan merasakan dampaknya, seperti banjir, pencemaran air, kekeringan, tanah longsor, polusi udara, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan bukan hanya akan merugikan alam saja, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan, kehidupan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah sangat memperhatikan keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Islam tidak mengajarkan manusia mencari keuntungan dengan cara yang merusak kehidupan di sekitarnya. Selain itu, menjaga lingkungan juga termasuk bentuk tanggung jawab moral kepada manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia dipercaya sebagai khalifah di bumi yang memiliki tugas untuk menjaga dan merawat alam dengan baik. Prinsip tidak merugikan, tidak merusak lingkungan, juga mengajarkan bahwa kegiatan produksi sebaiknya menggunakan cara yang lebih aman dan ramah lingkungan. Misalnya mengurangi limbah, menghemat penggunaan air, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan bahan yang aman, dan tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Dalam ekonomi syariah, usaha yang baik adalah usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan kehidupan manusia dan alam.
Produsen juga harus memikirkan dampak jangka panjang dari kegiatan produksinya. Jangan sampai keuntungan yang mereka peroleh hari ini justru menyebabkan kerusakan yang besar untuk masa depan. Prinsip ini mengajarkan bahwa keberhasilan usaha bukan hanya untuk dilihat dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari bagaimana usaha tersebut tetap menjaga lingkungan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, menjaga lingkungan dapat membantu menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat. Kalau lingkungannya terjaga dengan baik, maka masyarakat juga dapat hidup lebih sehat, sumber daya alam tetap tersedia, dan kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih ada seorang perusahaan mengolah limbah produksi terlebih dahulu sebelum dibuang supaya tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan masyarakat sekitar. Contoh lainnya adalah petani yang mulai menggunakan cara pertanian yang ramah lingkungan untuk menjaga kesuburan tanah dan mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya yang dapat merusak kesuburan tanah. Selain itu, ada usaha yang mengurangi penggunaan plastik yang berlebihan juga termasuk bentuk menjaga lingkungan dalam kegiatan produksi. Contoh lainnya adalah seorang pengusaha yang menggunakan kemasan ramah lingkungan supaya sampah plastik tidak semakin banyak. Ada juga perusahaan yang menanam kembali pohon setelah melakukan kegiatan produksi yang menggunakan sumber daya alam. Selain itu, masyarakat yang memanfaatkan barang bekas menjadi produk juga termasuk bentuk menjaga lingkungan karena membantu mengurangi limbah. Sebaliknya, perusahaan yang membuang limbah yang berbahaya ke sungai demi mengurangi biaya produksi dianggap bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah karena dapat merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat sekitar. Contoh lainnya adalah usaha yang menebang hutan secara sembarangan tanpa memperhatikan dampak terhadap alam. Dalam Islam, tindakan seperti ini tidak dibenarkan karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan dapat merugikan kehidupan manusia. Selanjutnya yang keenam itu prinsip tanggung jawab. Dalam ekonomi syariah, prinsip tanggung jawab menjadi salah satu prinsip yang sangat penting dalam kegiatan produksi. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan, termasuk dalam kegiatan usaha dan produksi. Karena itu, seorang produsen tidak boleh menjalankan usaha hanya untuk demi mencari keuntungan pribadi saja, tanpa memikirkan dampak dari usahanya terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dalam ekonomi syariah, produsen harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap produk yang dihasilkannya, pekerja, konsumen, masyarakat, lingkungan, dan bahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip tanggung jawab mengajarkan bahwa kegiatan produksi bukan hanya hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral dan amanah yang harus dijaga dengan baik. Seorang produsen harus menyadari bahwa barang atau jasa yang diproduksi akan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, produk yang dihasilkan harus benar-benar aman, berkualitas, halal, dan tidak membahayakan konsumen. Produsen tidak boleh sengaja mengurangi kualitas barang hanya untuk demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Islam melarang segala bentuk kecurangan dalam kegiatan produksi karena dapat merugikan masyarakat.
Tanggung jawab juga berarti produsen harus jujur terhadap kondisi produk yang dijualnya. Kalau ada kekurangan atau cacat pada barang, maka produsen atau penjual harus memberitahukannya kepada konsumen dan tidak menyembunyikannya demi keuntungan pribadi. Dalam ekonomi syariah, kepercayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena produsen itu memiliki tanggung jawab dan jujur, maka masyarakat akan merasa aman dan percaya terhadap produk yang dihasilkannya. Selain bertanggung jawab terhadap konsumen, produsen juga harus bertanggung jawab terhadap pekerja, karena Islam mengajarkan bahwa pekerja memiliki hak yang harus dipenuhi dengan baik. Karena itu, pemilik usaha harus memberikan gaji yang layak, memperhatikan keselamatan kerja, Karena itu, pemilik usaha harus memberikan gaji yang layak, memperhatikan keselamatan kerja, memperlakukan pekerja secara manusiawi, dan tidak memanfaatkan tenaga kerja secara berlebihan. Islam melarang penindasan pekerja karena setiap manusia memiliki hak dan martabat yang harus dihormati. Prinsip tanggung jawab juga berkaitan dengan masyarakat luas. Produsen tidak boleh menjalankan usaha yang membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat, misalnya menjual barang yang berbahaya, memproduksi barang ilegal, atau menjalankan usaha yang dapat merusak moral masyarakat. Dalam ekonomi syariah, kegiatan produksi seharusnya memberikan manfaat dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru membawa kerusakan. Selain itu, tanggung jawab dalam produksi juga mencakup kepedulian terhadap lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang memiliki tugas menjaga alam dan tidak merusaknya demi kepentingan pribadi. Karena itu, produsen tidak boleh membuang limbah sembarangan, mencemari sungai, merusak hutan, atau melakukan kegiatan produksi yang akan dapat membahayakan lingkungan. Kalau lingkungan rusak, maka masyarakat juga akan merasakan dampaknya, seperti banjir, pencemaran, kerusakan ekosistem, dan gangguan kesehatan. Prinsip tanggung jawab mengajarkan bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh diperoleh dengan cara yang merusak kehidupan orang lain atau alam sekitar. Dalam Islam, setiap kegiatan ekonomi nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manusia harus berhati-hati dalam menjalankan usaha dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain demi keuntungan sementara. Prinsip tanggung jawab juga mengajarkan bahwa usaha yang baik bukan hanya usaha yang menghasilkan keuntungan besar, tetapi usaha yang jujur, amanah, memberikan manfaat, menjaga kualitas, dan tidak merugikan masyarakat. Usaha seperti inilah yang dipercaya akan membawa keberkahan dalam kehidupan. Contoh dalam sehari-hari, misalnya produsen makanan menjaga kualitas produknya supaya aman dikonsumsi masyarakat dan tidak menggunakan bahan yang berbahaya demi menekan biaya produksi. Ada pengusaha yang bertanggung jawab mengganti barang rusak atau cacat kepada pembeli karena tidak ingin merugikan konsumen. Selain itu, perusahaan memperhatikan keselamatan pekerjanya dengan menyediakan alat pelindung kerja juga menunjukkan bentuk tanggung jawab dalam kegiatan produksi. Contoh lain, ada usaha yang tetap menjaga kualitas produk walaupun biaya produksinya ini meningkat karena tidak ingin mengecewakan pelanggan atau merugikan masyarakat. Ada juga pedagang yang tetap jujur menjelaskan kondisi barang kepada pembeli walaupun takut barangnya ini tidak akan jadi dibeli oleh kepada pembeli ini. Sikap seperti ini menunjukkan rasa tanggung jawab dan amanah dalam berdagang.
Selain itu, perusahaan yang mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan juga termasuk bentuk tanggung jawab terhadap alam dan masyarakat sekitar. Contoh lain, ada produsen obat yang memastikan produknya sudah aman sebelum dijual kepada masyarakat, karena ini menyangkut kesehatan banyak orang. Sebaliknya, perusahaan yang sengaja membuang limbah yang berbahaya ke sungai demi mengurangi biaya produksi dianggap tidak memiliki tanggung jawab karena dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Contoh lainnya ada seorang produsen yang sengaja menjual barang palsu atau kualitas yang rendah, tetapi dipasarkan seolah-olah barang asli demi keuntungan yang besar. Dalam ekonomi syariah seperti ini, tindakan seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip tanggung jawab. Melalui prinsip tanggung jawab, ekonomi syariah ingin menciptakan kegiatan produksi yang aman, sehat, jujur, manusiawi, menjaga lingkungan, dan penuh kepercayaan. Dengan adanya rasa tanggung jawab, hubungan antara produsen, konsumen, pekerja, dan masyarakat akan menjadi lebih baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara adil dan membawa manfaat bagi semua pihak. Prinsip produksi dalam ekonomi syariah merupakan adapun kesimpulannya yaitu prinsip produksi dalam ekonomi syariah merupakan pedoman penting dalam menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan ajaran Islam. Dalam ekonomi syariah, produksi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga harus memperhatikan halal dan haram, kejujuran, keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab, serta kelestarian terhadap lingkungan. Islam juga mengajarkan bahwa kegiatan produksi harus dilakukan dengan cara yang baik, jujur, dan tidak merugikan masyarakat. Barang dan jasa yang dihasilkan seharusnya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan membantu menciptakan kesejahteraan bersama. Melalui prinsip-prinsip tersebut, ekonomi syariah ingin menciptakan sistem produksi yang sehat, adil, manusiawi, bertanggung jawab, dan keberkahan. Selain itu, prinsip produksi dalam Islam juga mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya tentang dunia dan keuntungan materi, tetapi juga berkaitan dengan nilai ibadah dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, seorang Muslim harus berhati-hati dalam menjalankan usaha dan memastikan bahwa kegiatan produksinya dilakukan secara halal dan membawa manfaat bagi orang lain. Dengan menerapkan prinsip produksi dalam ekonomi syariah, diharapkan kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih seimbang, jujur, aman, dan memberikan kebaikan bagi semua pihak. Demikian materi prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa Islam mengatur kegiatan produksi secara lengkap supaya kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa manfaat, kebaikan bagi kehidupan manusia. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami bahwa bekerja, berusaha, dan memproduksi barang atau jasa dapat menjadi ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan produksi, sehingga tercipta kehidupan ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan penuh keberkahan. Baiklah, segitu saja materi yang saya berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.